Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kajian minggu yang lalu sudah kita kaji bahwa orang beriman itu memiliki indikator satu, percaya kepada yang gaib. Nomor dua, orang bertakwa itu menegakkan sholat. Dan nomor tiga adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang kemarin masih tiga itu, kemudian kita lanjutkan. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis melalui riwayat Abu Uqail, yaitu Abdullah ibnu Uqail dari Abdullah ibnu Yazid, dari Rabi'ah ibnu Yazid dan Atiyah ibnu Qais dan Atiyah As-Sadi, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Bagaimana sabdanya? Dia mengatakan, seorang belum mencapai golongan orang yang bertakwa sebelum dia meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa karena menghindari hal-hal yang mengandung apa-apa dan mengandung dosa. Jadi menurut Imam Tirmidzi hadis ini berpredikat hasan gharib. Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ibnu Imran dari SK Ibnu Sulaiman yakni Ar-Razi dan Al-Mughirah Ibnu Muslim dari Maimun Abu Hamzah, yang menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat Abu Wa'il, masuklah seorang laki-laki yang dikenal dengan julukan Abu Arif, salah seorang muridnya Mu'az. Syarik Ibnu Salamah berkata kepadanya, "Hai Abu Arif, tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah dikatakan oleh Mu'az ibnu Jabal?" Yang menjawab, "Tentu saja, aku pernah mendengarnya mengatakan bahwa kelak di hari kiamat manusia ditahan dalam satu tempat, kemudian ada suara yang menyerukan, 'Di manakah orang-orang yang takwa?' Lalu mereka bangkit berdiri di bawah naungan Tuhan yang Maha Pemurah. Allah menampakkan diri kepada mereka dan tidak menutup dirinya. Aku bertanya, siapakah orang yang bertakwa itu?" Lalu Mu'az menjawab, "Mereka adalah kaum yang menghindarkan dari kesyirikan dan penyembahan berhala, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, lalu mereka masuk ke dalam surga." Ini kurang lebih memberikan indikasi bagaimana orang-orang takwa itu berdasarkan dua hadis ini tadi. Kemudian kita lanjutkan.
surat 2 ini ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Lan wong-wong kang padha iman bima unzila ilaika kelawan barang apa kang den turunna ilaika marang sira Muhammad, wa ma unzila lan apa-apa kang den turunna min qablik sadurunge sira, wa bil akhirati hum yuqinun lan marang dina kiamat dhewe kabeh padha yakin. Jadi di sini orang beriman itu tadi tambah lagi, kalau kemarin tadi yang sudah saya sampaikan, jadi orang yang beriman itu, orang takwa itu adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad diturunkan apa? Diturunnya apa oleh Allah? Diturunkan Quran. Oke. Dan juga percaya kepada apa yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad. Nah, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sebelumnya itu adalah satu Zabur. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Ada namanya Taurat juga diturunkan kepada Nabi Musa. Ada yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu Injil. Dan Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Itu disuruh mempercayai, disuruh mengimani. Tetapi perbedaannya, Quran sebelumnya itu tidak dipakai pedoman hidup, tapi hanya mengakui itu sebagai turun dari Allah. Lah Quran ini yang menjelaskan itu semua, yang di dalam kitab-kitab sebelumnya tidak dimuat, nah itu dimuat dalam Quran. Jadi semacam Quran itu tolak ukur. Makanya fungsi Quran itu di dalam Quran disebutkan satu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, dan juga sebagai sifat. Ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran semuanya itu. Dan kepada hari kiamat mereka itu percaya, yakin. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa makna firman dalam Quran surat di atas ini adalah mereka percaya kepada yang engkau datangkan dari Allah. Berarti percaya kepada Quran. Juga percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu tanpa membeda-bedakan antara mereka. Nomor 3, tidak mengingkari apa yang telah didatangkan oleh para rasul itu dari Tuhan mereka. 4, mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakni percaya akan adanya hari berbangkit, hari kiamat, surga, neraka, hisab, mizan. Mizan itu timbangan ya, timbangan amal perbuatan. Sungguhnya hari kemudian dinamakan hari akhir karena terjadi sesudah kehidupan dunia. Ini kurang lebih tambahan dari yang pertama tadi, bahwa ada beberapa yang harus diimani lagi, yaitu iman kepada Quran, iman kepada kitab-kitab sebelum Quran, ya, kemudian juga terhadap hari kiamat mereka itu yakin. Nah, kalau tidak meyakini maka disebut kafir. Nah, orang kafir itu nggak percaya dengan begini-begini, apalagi Quran ya. Quran itu yakini bukan buatan Muhammad, bukan wahyu Allah, tapi yakini sebagai buatan Muhammad. Maka disimpulkan bahwa Quran itu buatan manusia. Padahal di sini harus diyakini sebagai yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diteruskan kepada kita. Nah, salah satu kita itu harus mempercayai bahwa Quran itu betul-betul dari Allah. Kita ambil satu ayat saja. Ada dalam Quran surat 4 ayat 56. Innalladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro
kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha yazukul azab innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada apa yang telah kami turunkan, innalladzina yakfuruna bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nazijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzukul azab, supaya mereka bisa merasakan sakit terus menerus. Ayat ini menyimpulkan begitu, orang yang engkar kepada ayat-ayat Allah dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ketika orang dimasukkan dalam neraka yang hangus, lalu diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Kenapa begitu? Karena kulit yang sudah hangus itu sudah tidak bisa merasakan sakit, karena saraf sensariknya sudah rusak. Lalu diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Untuk apa? Supaya bisa merasakan terus menerus, supaya bisa merasakan sakit terus menerus. Nah, ini dilihat oleh salah seorang profesor bernama Tajaten dari negeri Gajah. Dia membaca makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore. Di dalam makalah itu disebutkan kalau kulit itu sudah hangus, maka kulit itu sudah tidak terasa apa-apa lagi, karena saraf sensariknya sudah rusak. Nah, keterangan ilmu pengetahuan ini dibandingkan dengan Quran tadi cocok, sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan, sehingga akhirnya Tajaten ini merasa bahwa itu bukan buatan Muhammad. Tidak mungkin, karena Muhammad adalah orang ummi. Bagaimana bisa berbicara tentang ilmu pengetahuan yang begitu dalam? Akhirnya setelah disimpulkan bahwa itu betul-betul bukan buatan manusia, maka dia akhirnya masuk Islam. Nah, ini salah satu bukti kebenaran Quran. Apalagi kita, kalau orang kafir aja seperti itu, apalagi kita harus lebih yakin. Akhirnya Tajaten tadi masuk Islam dengan beberapa mahasiswanya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang akan kita lanjutkan satu ayat lagi. Ulaika, wong kang kaya mengkono-mengkono iku, orang disebutkan orang takwa yang memiliki indikator-indikator tadi, ala hudan iku ing atase pituduh mirrabbihim saking pangerane. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika, lan wong kang kaya mengkono-mengkono iku humul muflihun, yaiku wong kang bejo, orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang dimaksud dengan mereka itu ialah orang yang mempunyai ciri-ciri khas terdahulu, yaitu iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, lalu kemudian iman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya, dan yakin kepada kehidupan akhirat, yang hal ini menuntut persiapan sebagai bekal guna menghadapinya, yaitu mengerjakan amal-amal soleh dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan di sini yang dimaksud al-hudan tadi itu tetap beroleh cahaya penjelasan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, dan mereka lah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut Ibnu Ishaq mengatakan dari Muhammad Ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah
atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas bahwa makna mereka itu adalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, ialah tetap beroleh nur dari Tuhan mereka dan tetap istiqomah kepada Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna firman-Nya ulaika ala hudam mir rabbihim ialah sesungguhnya mereka tetap memperoleh nur dari Tuhannya, pembuktian istiqomah dan bimbingan serta taufik Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Takwilnya ialah mereka lah orang-orang yang sukses dan memperoleh apa yang mereka tambahkan di sisi Allah melalui amal perbuatan mereka dan iman mereka kepada Allah, kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Tambahan tersebut berupa keberuntungan memperoleh pahala kekal di surga dan selamat dari siksaan yang telah disediakan Allah buat musuh-musuhnya. Jadi ini tambahan 2 ayat surat Al-Baqarah ini untuk melengkapi nanti sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator orang-orang beriman itu seperti itu. Jadi nanti ada di dalam surat Al-Baqarah ini 1-20 kurang lebih membahas 3 sifat manusia. Orang beriman itu kayak apa, orang takwa itu kayak apa, kemudian orang kafir seperti apa, kemudian orang-orang munafik seperti apa. Ini hanya sebagian isi kitab, tetapi yang lainnya indikatornya masih banyak sekali. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.